Assalamualaikum, apa kabar semua? Kita sekarang hidup di era VUCA. Istilah VUCA di era industri keempat tetap berlaku pada era society kelima. Apakah itu VUCA? VUCA terdiri dari V, volatility, yang artinya perubahan cepat dan tidak pernah terbayangkan. U, uncertainty, artinya tidak ada kepastian. C, complexity, artinya terlalu banyak sudut pandang dan permasalahan yang datang secara bersamaan. Dan A, ambiguity, artinya tidak ada kejelasan. Masih ingatkah kalian terakhir menggunakan ojek pangkalan? Pada era sekarang, ojek pangkalan sudah sangat jarang terlihat karena sudah tergantikan dengan ojek online di mana memanfaatkan teknologi sebagai sarana transaksi antara pengemudi ojek dengan penumpang yang memudahkan dalam bepergian. Masih ingatkah kalian ketika pusat-pusat perbelanjaan yang ramai dikunjungi sampai berdesak-desakan? Pada era sekarang, kegiatan belanja sudah sangat dimudahkan dengan kehadiran aplikasi-aplikasi belanja online yang memudahkan pedagang dan pembeli dengan fleksibilitas tempat dan waktu dalam melakukan transaksi. Serta terjadi juga di bidang kesehatan. Peralatan medis makin canggih dikarenakan makin berkembangnya penyakit maupun virus-virus baru yang membahayakan nyawa manusia. Kemudian ada pula aplikasi-aplikasi kesehatan untuk membantu masyarakat dalam berkonsultasi ke dokter secara online dengan mudah dan murah. Pada sektor industri, banyak tenaga manusia yang sudah digantikan oleh tenaga mesin maupun komputer. Inilah yang terjadi di era VUCA, perubahan yang cepat, tidak ada kepastian, kompleksitas, dan ambigu. Era VUCA merupakan sebuah tantangan untuk kita semua dan harus bijak dalam menghadapinya. Perubahan begitu cepat kalau kita tidak mampu mempertahankan semuanya karena kita akan menjadi korban. Oleh karena itu, VUCA harus kita hadapi. Kita semua harus menjadi bagian dari VUCA itu yang membuat perubahan zaman seperti mampu merasakan dan melihat bagaimana mengatasi setiap situasi. Dalam menghadapi VUCA harus dilawan dengan VUCA juga, di mana volatility dilawan dengan visi. Kita harus punya visi ke depan. Kemudian ada uncertainty atau ketidakpastian yang dilawan dengan understanding, yaitu memberikan pemahaman. Selanjutnya, complexity dilawan dengan clarity atau kejelasan. Dan yang terakhir adalah ambiguity yang dilawan dengan agility, yaitu kemampuan untuk bertahan siap menghadapi goncangan. Pada akhirnya kita harus berinovasi di mana kita sendiri yang harus melakukannya. Ingat, sesungguhnya jangan melihat VUCA dengan teknologi, tapi lihatlah dengan perwujudan dan suara hati yang diubah menjadi kenyataan. Seperti Pak Nadiem Makarim, sebagai pendiri Gojek yang bertujuan dalam memudahkan mobilitas masyarakat serta memudahkan ojek pangkalan dalam mencari penumpang. Kemudian ada Pak William Tanuwijaya sebagai pendiri Tokopedia yang bertujuan untuk memudahkan pedagang dalam memasarkan produknya yang lebih luas lagi, serta memudahkan konsumen dalam menemukan produk yang diinginkan. Semua contoh itu merupakan suara hati nurani yang diwujudkan untuk membantu sesama. Oleh karena itu, kita harus siap dalam menghadapi VUCA sebagai tantangan, bukan sebagai sebuah hambatan. Sekian dari kami dan terima kasih.